Ringkasan meditasi Alkitab kuartal kedua, pelajaran pertama dengan judul Reality Check atau menyadari kenyataan. Fokus pelajaran minggu ini adalah tentang hubungan orang percaya kepada Allah. Pertanyaan kritisnya, seintim apakah hubungan yang telah kita jalin selama ini dengan Tuhan? Marilah kita periksa kenyataan ini. Di taman nan indah, Allah bertanya pada Adam dan Hawa, "Di manakah engkau?" Apa sebetulnya maksud Allah menanyakan itu? Bukankah Allah Maha mengetahui segalanya? Ya, Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu keberadaan mereka. Allah tidak butuh jawaban. Pertanyaan itu bukan demi kepentingan Allah. Tapi pertanyaan itu adalah suatu ketukan pada daun pintu jiwa-jiwa yang telah tertutup. Ketukan yang membangkitkan roh kesadaran untuk melihat di kedalaman batin yang gelap dan dingin. Ketukan itu suatu refleksi untuk memahami sedang di manakah posisi mereka berada. Apakah masih tinggal dalam pelukan kasih karunia-Nya atau sudah berada di luar kasih karunia Allah? Apakah masih intim dengannya atau sedang intim dengan yang lain? Apakah mereka masih hidup oleh pemberian Allah atau hidup oleh usaha mereka sendiri? Dan ternyata memang mereka telah keluar dari naungan kasih karunia Allah. Mereka berusaha mengatasi masalah mereka sendiri, padahal masalah itu terlalu berat. Itu terlalu jauh melampaui kekuatan mereka. Mereka telanjang, malu dan takut. Mereka tak lagi sanggup berhadapan dengan Allah, sang sumber kehidupan. Mereka menyemat daun ara yang hanya bisa menutupi setengah ketelanjangan mereka. Usaha mereka benar-benar gagal. Mereka telah menjauh dari lingkup kasih karunia Allah. Inilah yang membuat Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Bukan Allah yang kehilangan mereka, sebab Allah dapat menjangkau dimanapun mereka berada. Tapi merekalah yang kehilangan hadirat Allah. Malangnya, mereka tak sanggup untuk kembali. Itu sebabnya Allah yang lebih dulu mencari mereka, karena sejak semula Allah lah yang mencintai mereka. Kehilangan hadirat Allah adalah kondisi terburuk di planet bumi ini. Jiwa-jiwa yang kosong, gelap dan dingin seperti ini pergi lalu lalang ke sana kemari, berputar-putar tak tentu arah. Jika bukan Allah sendiri yang menghampiri mereka, mustahil mereka menemukan perhentiannya. Demikian juga Yesus. Ia pun lebih dulu menyapa jiwa-jiwa yang sudah letih, mengembara dengan pertanyaan, "Apakah yang kamu cari?" Lalu kata Yohanes, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ya, Yohanes benar. Sebagaimana Adam dan Hawa, begitu pula lah batin dan jiwanya yang sedang mencari tempat perhentian sejati dari pengembaraannya. Tempat perhentian sejati itu adalah tinggal di mana Kristus tinggal. Yohanes 1 ayat 39. Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Tapi di manakah sebenarnya Kristus tinggal? Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Pangkuan Bapa di dalam bahasa Inggris, in the bosom of the Father. Kristus tinggal di pangkuan Bapa. In the bosom of the Father, lebih tepatnya tinggal di dadanya. Inilah tempat perhentian sejati. Yang menarik, Roh Kudus juga tinggal di dalam Kristus. Bacalah Yohanes 1 ayat 32 sampai 33. Yohanes sendiri membuktikan bahwa betapa nyamannya tinggal di dada Kristus. Dada itu telah menjadi tempat favoritnya di bumi ini. John 13 verse 23. Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. Di dada itu dia mengalami berbagai sensasi dan kejutan. Di dada itu dia mendengar setiap detak jantung Kristus dan merasakan setiap desah nafasnya. Jelas saja Yohanes memahami lebih banyak hal-hal yang misteri tentang keilahian. Tak heran dia mampu menulis kitab pewahyuan yang syarat dengan teka-teki. Yohanes kekasih adalah tipe dari Benyamin. Mereka sama-sama yang termuda dari 12. Benyamin termuda dari 12 anak Israel, dan Yohanes yang termuda dari 12 murid Yesus. Mereka sama-sama dijuluki sebagai yang dikasihi, the beloved. Benyamin the beloved of the Lord, dan Yohanes the beloved of Jesus. Dan yang menarik, mereka sama-sama disebut yang suka tinggal di dada kekasihnya. Bacalah Keluaran 33 ayat 12 dalam versi bahasa Inggris. The beloved of the Lord, and he shall dwell between his shoulders. Tak heran Yohanes kekasih memakai kata tinggal dalam bentuk metafora paling banyak di seluruh surat-suratnya. Karena kata tinggal
berarti berada di bawah naungan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam berarti keintiman dan kemelekatan. Itu sebabnya tak ada lagi tempat tinggal yang terindah di bumi kecuali di tempat di mana Allah berada. Ya, di sanalah semestinya kita anak-anaknya berkumpul dalam naungan kasih karunia-Nya. Jika besok atau lusa Kristus datang kepadamu dan bertanya, "Di manakah engkau?" Jangan pernah menganggap enteng pertanyaan itu. Jangan abaikan dia. Sebab dia pun tak menganggap remeh jika kita menanyakan apa yang pernah ditanyakan Yohanes kepadanya. "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Kristus pasti akan menjawab kita dengan firman-Nya. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Untuk memahami semua ini lebih luas dan lebih dalam, mari nikmati live streaming podcast Meditasi Alkitab pada hari Selasa depan, tanggal 31 Maret 2026, bersama Pendeta Manuntun Nutaswait dan Bapak Yoni Prasetya Tomo dari Studio Ulibana. Tuhan memberkati.